Dia turun, dia naik, di pesta tekanannya tinggi. Sabar, matikan dulu lagu ini. Apa ya? Itu kan! SCP-054, kelas objek, awalnya aman. Kemudian, diklasifikasikan kembali menjadi Euclid setelah insiden tertentu. Deskripsi: makhluk yang seluruhnya terdiri dari air. Biasanya berbentuk manusiaid betina dengan volume rata-rata 90 liter. Namun juga dapat berubah bentuk menjadi bentuk geometris atau lainnya. Saat berada di dalam air, ia tidak dapat dibedakan dari sekitarnya dan harus secara berkala kembali ke dalam air untuk menjaga volume akibat penguapan. Terdiri dari air biasa tanpa perbedaan yang dapat dideteksi dengan air mata air dari sumber yang sama. Dan tidak ada fenomena yang menjelaskan bagaimana ia dapat bergerak dan memiliki kesadaran. Prosedur penahanan: disimpan di ruang isolasi kedap air dengan peralatan kontrol iklim khusus dengan sebuah air mancur di tengahnya. Petugas harus mengenakan baju NBC dan menghabiskan waktu 10 menit di ruang pengering setelah keluar. Air mata air dari sumber tertentu harus digunakan. Dan penugasan petugas wanita disarankan karena ia memiliki ketidakpercayaan terhadap pria setelah insiden di mana 2 peneliti terluka yang menyebabkan eksperimen dihentikan. SCP-054-FR, kelas objek, Yuk, dengan tingkat ancaman oranye. Deskripsi: fenomena yang terjadi pada beberapa ombak di pesisir tertentu, di mana ombak berubah bentuk menjadi rahang hiu putih besar. Dapat terbentuk pada ombak setidaknya 4 meter tinggi dan dapat bergerak 3 kali lebih cepat dari ombak biasa jika ada manusia atau hewan. Non-air di antara ombak dan pantai terdekat. Lebih sering muncul jika target berada setidaknya 250 meter dari pantai, dengan peselancar sebagai korban paling umum. Cedera yang ditimbulkan mirip dengan gigitan hiu putih, dengan tekanan sebanding dengan tinggi ombak, dan memiliki tingkat kematian sebesar 68%. Satu-satunya cara untuk menghindari cedera adalah menyelam di bawah ombak sebelum benturan. Manifestasinya dapat dipicu dengan melepaskan darah hewan atau manusia ke dalam air. Prosedur penahanan: zona larangan seluas 1 km dibuat di sekitar pesisir di mana fenomena ini muncul. Hanya petugas dengan tingkat izin 3 atau lebih tinggi yang boleh masuk untuk tujuan eksperimental, dan amnestik diberikan kepada saksi dan korban jika diperlukan. Bukti visual harus dihancurkan, dan kampanye untuk membantah sebagai hoaks dilakukan jika ada bukti yang tersebar ke publik.